Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang fragment ya, atau bagaimana cara menggunakan fragment pada project kita kali ini. Jadi fragment itu kayak kita nih cuma punya satu activity, tapi dalam satu activity itu kita bisa memiliki lebih dari satu layout ya. Kayak apa namanya, ada button navigation, kalau kita klik dia akan berpindah ke layout yang lain. Tapi hanya menggunakan satu activity. Jadi caranya itu kita harus menambahkan fragment ya, atau mengatur fragment pada activity tersebut ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat dari fragment. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung aja buka text editor kita, yakni Android Studio, dan teman-teman bisa membuat sebuah project baru ya. Pilih aja empty activity teman-teman. Kita akan membahas secara manual ya, itu tidak menggunakan template yang udah jadi, tapi kita bahas secara manual untuk cara penggunaan fragment ini ya teman-teman. Jadi seperti biasa, install dulu untuk projectnya, lalu kalau udah kita bisa menambahkan sebuah fragment ya. Kita pilih yang blank aja, fragment kita pilih yang blank untuk si fragment ini, baru kita kasih nama fragment one aja gini ya teman-teman. Kita finish. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu kita langsung buat aja ya. Untuk yang kedua di sini kita mau buat dua fragment. Jadi kita buat dua di sini. Jadi namanya fragment 2. Kita kasih nama bebas ya. Ini untuk simple, untuk contoh aja. Jadi kita kasih namanya bebas. Oke, udah selesai ya teman-teman. Kita bisa langsung masuk ke layoutnya, kita lihat ya. Oke, lalu yang pertama kita bisa buat resource directory baru. Kita pilih menu ya teman-teman, kita oke. Lalu kalau udah kita buat menu resource filenya. Di sini kita kasih nama ini aja ya teman-teman, bottom navigation nav menu ya. Jadi kita mau ngasih sebuah bottom navigation menu nanti di bagian bawahnya ya, untuk berpindah-pindah halaman dalam satu activity. Jadi halaman fragment ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita tunggu prosesnya selesai, baru kita masuk ke codingannya. Kita tambahkan item ya di sini teman-teman. Kita ujung dulu, baru kita tambahkan item ya. Di sini kita buat dua. Yang pertama kita kasih ID untuk dia. Di sini kita kasih nama navigation home. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Baru kita kasih icon. Oke, karena kita butuh sebuah icon ya. Jadi kita bisa mungkin titlenya dulu. Setelah ini kita buat iconnya ya. Di vektor. Jadi langsung aja kita buat sebuah icon ya. Caranya di sini bisa teman-teman pilih di vektor asset, terus kita cari. Di sini kita tinggal search aja home. Oke, home, baru kita oke. Ini namanya biar gampang, jadi kita ganti icon home gini aja ya teman-teman. Bisa next, terus kita finish. Oke, udah jadi satu ya. Kita buat dua. Sebentar, kemana tadi? Nggak kebuat ya teman-teman. Oke, mungkin bisa kita ulang. Vector asset. Di sini kita cari home tadi. Kita oke, baru kita sederhanakan untuk namanya seperti ini. Kita next, lalu kita finish. Tadi ke cancel ya ternyata teman-teman. Baru kita buat satu lagi, nggak apa-apa. Ini kita buat contohnya apa ya, untuk fragment kedua tuh fire aja deh. Kita kasih fire, namanya kita sederhanakan jadi icon fire gini aja ya teman-teman. Baru kita finish. Oke, udah jadi. Terus kita tambahkan di sini untuk iconnya ya teman-teman. Kita kasih add drawable home. Udah, kita copy di sini. Kita pastekan lagi untuk yang kedua, item yang kedua kita ganti jadi namanya
tadi fire ya. Di sini juga ikonnya fire, titlenya juga namanya fire ya teman-teman. Oke, kalau udah bisa kita tutup aja untuk button nav menunya ya teman-teman. Lalu yang ke selanjutnya itu kita bisa buat ininya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke main activity-nya yang pertama untuk mengatur layout activity mainnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja di sini activity main, baru kita buka ke kodenya. Ini untuk text view-nya kita hapus saja. Kalau udah kita pakai relatif aja ya teman-teman. Ini kita ganti jadi relatif layout ya teman-teman. Bisa dilihat baru setelah itu apa tadi kepencet, mana tadi activity main. Di sini kita bisa buat sebuah frame layout ya. Kita buat frame layout. Ini kita kasih dia match parent aja deh, match parent. Oke. Lalu kita kasih dia ID nya kita kasih dia navigation, jadi nav container aja. Lalu bentar, ini pembungkus framenya udah. Di bawahnya lagi kita buat di sini untuk bottom navigationnya ya teman-teman. Bottom navigation yang ini ya teman-teman. Oke, bisa kita widthnya mungkin match parent, ini ya wrap content aja ya, ngepas ke kontennya. Lalu setelah itu yang kita butuhkan, kita perlu ID-nya. Di sini ID-nya kita buat btn nav view ya, kita kasih oke. Lalu setelah itu kita kasih parent bottomnya ya teman-teman. Kita kasih di sini true. Setelah itu kita perlukan menunya ya, menunya tadi yang baru kita buat itu kita kasih bottom nav menu ya teman-teman. Untuk yang tadi, baru untuk frame layoutnya di sini kita kasih layout above mana above. Kita kasih dia di btn nav view ya teman-teman, seperti ini ya untuk framenya. Oke. Kalau backgroundnya mungkin bisa kita kasih kali ya, background di sini kita pilih backgroundnya. Apa tidak perlu aja ya teman-teman. Oke, nanti kita bisa cek aja dulu untuk si backgroundnya ini ya. Oke, kalau udah teman-teman kita bisa langsung masuk ke si fragment one ini. Bisa kita cek di sini ya. Kita mau buat text view-nya, jadi kita ganti aja untuk teksnya di sini ya. Mungkin bisa kita ganti jadi di atas ya. This is fragment one, seperti ini. Baru kita gedein size-nya, text size-nya kita kasih 30 sp, baru kita kasih style-nya kita kasih bold, baru kita kasih dia di tengah, kita kasih dia center. Oke, seperti ini ya teman-teman. Baru bisa kita copy aja untuk si fragment yang kedua. Kita bisa masuk ke fragment yang kedua, kita ganti aja, baru kita sesuaikan ini fragment tuh. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk fragmentnya udah jadi. Setelah itu kita bisa buat navigation ya teman-teman.
kita buat folder navigation, kita bisa buat di sini ya, di res kita buat baru resource, terus kita pilih navigation. Oke, kita bisa oke. Kalau udah jadi kita buat resource filenya ya. Di sini kita kasih mobile navigation. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita langsung oke saja. Ini apa ini? Add project dependency. Oh, jadi dependensinya belum ada, jadi kita bisa tambahkan aja. Kita oke, terus kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai ya teman-teman. Kalau udah kita bisa masuk ke codingnya. Di sini di splitnya. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan fragment ya teman-teman. Fragment. Ini kita buat fragment. Di atas bar. Kita tutup aja dulu, baru kita tambahkan di sini. Kita yang pertama kita perlu ID, kita kasih dia navigation, ID-nya home aja ya. Navigation home. Oke, setelah ID yang kita perlukan itu name-nya, Android name-nya itu kita kasih yang one dulu ya teman-teman, fragment one. Terus yang kedua kita kasih labelnya dia home ya teman-teman di sini. Oke, setelah itu kita kasih dia layoutnya. Tadi itu layoutnya ada di layout fragment one ya. Iya, fragment one. Oke. Setelah itu kita bisa buat untuk fragment yang kedua ya. Ini kita copy aja teman-teman. Kita pastekan, baru kita ganti di sini fire. Ini fragment 2 kita kasih. Kebanyakan klik ya. Kita ganti labelnya jadi fire juga, layoutnya juga kita sesuaikan di sini fragment 2 ya teman-teman. Oke, udah ya. Ini masih numpuk posisinya tapi ya. Apa kita kasih dia start destinationnya di sini. Start destination. Kita pilih yang add ID navigation home ya. Kita kasih yang navigation home aja untuk fragment pertamanya. Ketika dia memulai, jadi ngarahnya langsung ke si mobile navigation. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke tadi activity menu udah ya. Oke, udah. Terus selanjutnya kita bisa langsung masuk ke sini ya. Kita bisa cek dulu. Ini nggak usah diubah-ubah ya teman-teman, karena kita cuma perlu ini aja untuk ngarahin layoutnya ke fragment one. Dan ini biarkan secara default aja. Kita nggak memerlukan banyak karena kita cuma buat simpelnya aja. Kita bisa langsung masuk ke main activity-nya ya teman-teman. Oke, sebelumnya karena kita mau pakai Kotlin Synthetic, kita bisa tambahkan aja untuk extend pluginnya di sini ya. Kita tambahkan Kotlin Android extension ya. Kotlin Android extension. Kalau udah kita sinkronkan aja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau udah bisa kita close aja biar nggak penuhin. Nah, kalau udah kita bisa langsung masuk ke ini ya teman-teman. Main activity kita. Baru kita bisa menambahkan variabel. Yang pertama kita butuh variabel dari fragmentnya tadi yang udah kita buat. Yang pertama kita kasih frag home ya. Frag home di sini fragment. Lalu sama dengan kita panggil fragment yang pertama itu fragment one, kasih kurung seperti ini. Baru kita buat fragment yang kedua, frag fire. Fragment sama dengan frag 2 ini ya teman-teman. Kalau udah kita butuh tuh support fragment manajernya ya, jadi kita buat variabel untuk support fragment manager. Caranya seperti ini, kita ketik fragment manager sama dengan
support fragment manager. Lalu kita buat var untuk yang aktifnya. Var aktifnya kita kasih fragment. Di sini sama dengan kita pilih fragment ya teman-teman, karena kita mau pakai untuk variabel pertama yang aktif itu fragment yang aktif yang pertama. Oke, setelah itu kita bisa buat let init var-nya ya teman-teman. Report let init var. Let init var, di sini kita mau buat menu itemnya. Menu item suruh besar aja, sama dengan kita kasih titik, pilih menu item yang ini ya. Lalu kalau udah kita buat let init var lagi yang kedua, private, jangan lupa untuk si menunya ya, menu ini ya teman-teman. Oke, kalau udah kita buat untuk function setup buttonnya ya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan setup bottom nav ya, ini ya teman-teman. Baru kita buat kelasnya. Oke, setelah itu di dalamnya bisa kita isi fm ini yang kita buat tadi, variabelnya kita kasih begin transaction-nya. Baru kita tambahkan di sini si nav container tadi yang kita buat ID-nya, baru kita kasih dia fragment. Setelah itu kita tampilkan ya untuk si fragment-nya ini. Di sini kita kasih fragment. Oke, lalu kalau udah commit, ini bisa kita copy aja, kita buat untuk yang fire-nya ya teman-teman. Ini kita kasih frag fire tadi. Terus ini kita jangan show tapi kita hide frag fire. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau udah kita tampilkan menunya di sini. Caranya btn navview dot menu. Lalu kalau udah kita kasih menu itemnya. Untuk si menu item ini sama dengan menu, kita kasih get item ya, integer ya teman-teman. Kita kasih 0 di sini. Lalu kita kasih yang ceknya, menu item ceknya, menu item dot is check ya, sama dengan true. Oke teman-teman, kalau udah kita bisa buat untuk navigation item select-nya ya. Kalau diklik untuk si navigation button-nya itu, kita pilih di sini, baru kita set dia, set on navigation, kita pilih yang tag item selected ya teman-teman, item select listener-nya yang ini ya, atau yang atas navigation, yang ini ya teman-teman, yang Kurawal. Kita bisa pilih, ini juga udah di precat ya, atau udah usang karena udah ada ada yang terbarunya. Di sini kita kasih dulu item ya teman-teman. Kita enter di bawahnya. Di sini kita pakai, kita buat when di sini ya. Ini kita kasih item dot item ID. Oke, setelah itu teman-teman bisa menambahkan layoutnya untuk atau navigation home-nya ya, yang tadi kita udah buat. Jadi kita buat call frag-nya ya habis ini teman-teman. Kita tambahkan aja dulu di sini 0,
break home seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah ini bisa kita copy aja tadi si break home, kita buat untuk yang fire-nya ya. Di sini kita ganti jadi fire. Oke, ini break fire juga. Nah, lalu kalau udah bisa kita kasih false di sini ya. Oke, lalu setelah itu kita buat untuk si call frag-nya ini false ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini mungkin bisa kita ganti jadi fragment sama dengan fragment. Baru kita tambahkan menu itemnya. Di sini sama dengan menu .get item. Iya, ini tadi yang kita panggil untuk integernya. Lalu setelah itu kita kasih yang menu item check is checknya ya. Ini teman-teman sama dengan true. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan begin transaction-nya. Di sini kita tambahkan active, baru kita tampilkan show fragment dot commit ya. Seperti ini ya teman-teman. Baru kita kasih yang aktifnya sama dengan fragment. Ini bisa kita lihat di sini untuk aktifnya merah ya teman-teman. Bisa kita cek untuk aktifnya. So fragment dot commit aktifnya di sini merah, bisa kita lihat dulu fragment sama dengan fragment is check sama dengan true. Fm begin transaction dot hide active dot show fragment dot commit aktif sama dengan fragment. Aktifnya merah, bisa kita cek dulu ya teman-teman. Sini for aktif ya, mungkin jangan. Oke, udah ya teman-teman. Lalu kalau udah bisa kita coba untuk running ya. Kita coba running, baru kita lihat hasilnya. Kita cuma buat simple aja ya teman-teman untuk melihat perpindahan si fragmentnya ini aja. Kita tunggu sampai Gradle-nya selesai, sampai prosesnya selesai ya. Kita tunggu installnya selesai, baru bisa kita cek nanti ya. Oke, udah ya. Jadi seperti ini ya untuk fragment ya, penggunaan fragment nih. Jadi dia bisa berpindah. Di sini fragment 1, ini fragment 2 ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk perpindahannya. Untuk halaman fragment menggunakan satu activity tapi bisa berganti layout atau fragment ya teman-teman istilahnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan tentang fragment pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.